Jumpa lagi di channel Seanane Video. Sebelum kita masuk ke ceritanya, like videonya, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk cerita kali ini berjudul Deso Sugih. Dan seperti apa cerita kali ini, mari kita simak berikut ini. Deso Sugih. Di bawah lereng Gunung Widodari, berdiri rumah-rumah yang megah saling berjejeran. Di lereng gunung itu, sawah petani bertingkat-tingkat, dihiasi warna yang hijau, pohon pinus menjulang tinggi, daun hijau bersanding ranting, begitulah kira-kira gambaran suasana di desa ini. Desa yang berada tepat di bawah Gunung Widodari. Kabupaten M, Jawa Timur. Mulanya, Pak Soni adalah seorang pendatang dari kota Kadi, Jawa Timur. Dia jauh meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman hidup. Lalu sampailah dia di perkampungan jauh dari keramaian berada tepat di bawah lereng gunung dengan tanahnya yang subur. Lastri, gadis desa dengan paras yang manis nan cantik, membuat Pak Soni jatuh hati. Dengan keberanian dan usahanya, dia meyakinkan orang tua Lastri untuk menikahinya. Orang tua Lastri yang melihat kegigihan Pak Soni akhirnya mengiyakan anaknya dinikahi oleh Soni. Kehidupan Pak Soni pasca menikah sama seperti kehidupan manusia normal pada umumnya. Dia tetap melakukan aktivitasnya bertani, mengurusi ladang sayuran, dan kadang kala Pak Soni juga membantu memerah susu sapi milik mertuanya itu. Kehidupan berjalan begitu cepat. Mulanya Pak Soni tidak ada pikiran mengenai rumah-rumah megah milik tetangganya yang saling berjejeran di tengah desa yang jauh dari perkotaan. Dia cuma berpikir bahwa rumah megah itu hasil dari pemiliknya mempunyai ladang sayuran dan hewan ternak. 2 tahun telah berlalu, Pak Soni terbuka mata dan telinganya melihat kejanggalan-kejanggalan yang sering terjadi di desa N. Sebenarnya Pak Soni bukan orang biasa, dia paham kejadian metafisik dan memahami kejadian mistis di sekitarnya. Dengan ilmu agama dan ilmu spiritual yang dimilikinya, Kepala Desa N akhirnya menunjuk Pak Soni sebagai orang yang dipercaya untuk mengurusi warga desa N yang meninggal dunia. Pekerjaan itu sering disebut sebagai moden. Selama menjadi moden, Pak Soni sering menjumpai warga desa N yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Pak Soni sangat merahasiakan hal itu dan dipendam jauh di dalam hatinya. Pak Soni menilai kematian warga desa disebabkan kejadian metafisik korban tumbal pesugihan. Tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah tidak membuat warga desa N merasa puas atas kenikmatan dunia. Banyak warga di desa N yang melenceng dari keimanan dan mengikuti hasutan jin untuk melakukan ritual pesugihan. Awal mulanya hanya satu orang yang ingin mencari pesugihan. "Cak Ji, besok ikut aku ya. Pulang dari sana dijamin kamu bakalan kaya mendadak," ajak salah satu warga desa N yang mengajak tetangganya untuk berangkat bersama mencari pesugihan. Lambat laun banyak warga desa yang ikut mencari pesugihan. Kadang kala mereka berkelompok berisikan 5 orang untuk berangkat bersama menuju tempat-tempat yang memang sudah terkenal sebagai tempat mencari pesugihan, dan ada juga kelompok lain yang melakukan ritual sendiri di tempat sakral untuk mencari pesugihan. Kekayaan yang mereka dapat itu hasil dari perjanjiannya dengan jin, biasanya imbalannya berbeda-beda satu dengan lainnya meskipun mereka berangkat bersama. Mereka ada yang tega menumbalkan terangganya sendiri. Bahkan ada yang menumbalkan saudaranya sendiri untuk menjadi imbalan. Kejadian yang sangat terang-terangan, membuat ritual mencari pesugihan di desa N ini adalah hal yang wajar. Bahkan cerita mencari pesugihan ini terdengar sampai di desa-desa sebelah yang berada di wilayah satu kecamatan dengan desa N. Pak Karyo bergegas pulang dari balai desa tempat ia bekerja sebagai moden dengan berjalan kaki. Melihat rumah yang sangat sederhana, tembok teras yang mengelupas terapit di antara rumah-rumah mewah di samping kiri kanannya, terduduk Pak Ruslan. Dengan wajah lesu di depan rumahnya. "Pak Ruslan, monggo Pak, kok kelihatannya sedang santai aja," ucap Pak Soni menyapa Pak Ruslan. "Oh iya Pak, kesini dulu Pak, mampir," sahut Pak Ruslan menawarkan Pak Soni mampir ke rumahnya. "Ngek kretek." Suara kursi bambu yang diduduki Pak Soni di samping Pak Ruslan. "Kok tidak iri Pak Ruslan, tetangga samping kiri kanan punya rumah mewah." "Pak Ruslan tidak ikut sekalian berangkat bersama," ucap Pak Soni sambil ketawa. "Warga di desa N, banyak juga yang menjadikan pesugihan sebagai obrolan candaan, saking umumnya ritual pesugihan di sini.
Pak Sony, kalau saya mau diajak Pak Rudi kemarin saya sekarang sudah jadi orang kaya, sahut Pak Ruslan dengan nada ketawa juga. Jangan lupa memohon ampun Pak Ruslan, selalu sholat dan berdoa kepada Allah insya Allah selamat, ucap Pak Sony memberikan pesan kepada Pak Ruslan. Bahkan di desa lain tak jarang juga warganya menjadikan cadaan desa N adalah desa pesugihan. Mereka bergurau kalau ingin cepat kaya agar pergi ke desa N saja, pulang dari desa N dijamin kaya. Tak jarang juga ada orang yang penasaran dengan ritual yang dijalani warga desa N, kejanggalan aneh biasa terjadi di desa N. Bahkan Pak Sony pernah melihat sosok tinggi putih meloncat-loncat membawa wadah berbentuk bulat berisi uang penuh di atasnya. Tak jarang juga Pak Sony melihat sosok kecil tidak berbusana hanya memakai celana dalam berkeliaran. Banyak tetangga Pak Sony yang datang ke rumahnya dalam keadaan kesakitan. Padahal dokter sudah mendiagnosis bahwa dia sama sekali tidak mengidap penyakit apapun secara fisik bahkan di organ dalamnya. Pak Sony sangat memahami penyakit janggal itu. Bahkan dia adalah korban tumbal. Sekian untuk cerita yang berjudul Deso Sugih, tunggu kelanjutan ceritanya di part 2. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini. Tunggu cerita-cerita horor menarik lainnya tetap di channel Seanane Video. Terima kasih.